Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wara. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Nuruddin Bapak Al-Qadas Haji Ahmad Suhaimah, guru kita yang mulia Mukarram Ustaz Haji Syamsul Rijal, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh yang berkah ini Allah memilih kita untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah yang keutamaannya Masya Allah orang lain tidak dapat, kita yang di sini hadir dapat nih. Salah satunya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-fardain dakhala jannah." Barang siapa yang sholat di waktu dua yang ini, yaitu sholat asar dan sholat subuh, insya Allah dakhala jannah, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum lagi di situ Rasulullah bilang, "Man shalla isya," barang siapa yang sholat isya fi jama'ati, dia jamaah semalam sholat isya, maka yang mendapatkan pahala seperti dia sholat setengah malam tidak berhenti. Wa man sholat subha, dan dia sholat subuh fi jama'ati, kemudian dia sholat subuh secara jamaah, maka seakan-akan dia sholat 1 malam penuh. Ada dia yang sholat 1 malam penuh, pahalanya seperti kita pahala sholat 1 malam penuh. Belum di situ, habis subuhnya banyak pahala lagi tuh. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang berdiam diri beriktikaf, maka di dalam masjid setelah subuh sampai waktu duha, di riwayat lain bilang ada sampai waktu isyraq syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia pakaian nama lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Semoga kita yang hadir di sini yang belum berangkat haji, pahalanya dulu nggak apa-apa ya Pak. Jadi begitu. Kalau kita belum dapat panggilan menuju ke tanah suci, maka rebut pahalanya dulu. Bagaimana cara rebut pahalanya? Makanya Allah kasih kesempatan tuh bagi hamba-hambaku yang belum sempat ke tanah suci, maka rebut pahalanya dulu. Sebagai bukti kita ada keinginan ingin menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu buktinya? Rebut pahalanya. Yaitu setiap habis subuh jangan langsung balik, i'tikaf dulu dalam masjid. Wa qurusmullah fihi, kemudian kita banyak zikir. Dan termasuk zikir buat ta'lim, termasuk zikir sampai waktu nanti syuruk. Sampai waktu syuruk. Salat sunnah 2 rakaat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
ini insya Allah kita akan membahas tentang satu kitab. Kitabnya namanya Al-Arba'una An-Nawawiyah. Al-Arba'una An-Nawawiyah. Tapi di sini disebutnya Kitabul Arba'ina An-Nawawiyah. Arba'una Arba'ina. Kata Wahai, lu belajar kan? Belajar gitu. Dulu saya belajar sama siapa Ustaz Almarhum Abdul Qadir. Kemudian tak henti-henti, alhamdulillah beliau semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah memberi kesehatan. Guru kita yang mulia saya belajar dari SMP oleh Ustaz Hadis Ahmad Samsurija. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan saya bahasa Arab. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita semua. Arba'un wahid isnain terus salasa arba'. Arba' artinya 4. Ada waw sama nun menjadi 40. Kalau depannya belum diimbuhkan apa-apa, belum ada apa-apa, maka dibaca al-arba'un, kayak al-muslimun, al-kafirun, al-mu'minun. Tapi kalau udah ada imbuhannya di depannya, misalnya wa ana minal muslimin, bukan muslimun lagi karena ada kata min di situ, maka dia menjadi majhul muslimin. Di sini juga Kitab al-arba'ina, bukan arba'una, karena menjadi mudhaf ilaih, penggabungan dua isim, dua kata menjadi satu makna. Disebut dengan syarah Arba'in Nawawiyah. Kalau ayat Al-Quran penjelasannya disebut tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Tapi kalau hadis disebut penjelasannya namanya syarah. Apa saja yang ada di kitab ini? Nah, ini saya kebetulan pilihnya kitab yang ini. Syarhul Arba'ina An-Nawawiyah fil Ahadits Shahihah An-Nabawiyyah. Ini ada syarah dan ta'liq. Ta'liq itu kayak catatan kecil. Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apa isinya? Isinya yang pertama adalah matan. Matan itu artinya teks. Isinya teks. Innamal a'malu binniyat, itu teks. Lalu apa lagi isinya dalam kitab ini? Kita bahas pendahuluan dulu ini. Ada penjelasan tentang sanad. Apa itu sanad? Silsilah nama orang yang sampai kepada matan. Silsilah nama orang yang sampai kepada matan. Contohnya, kita ngambil hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari, alhamdulillah, Imam Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijriah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Jaraknya berapa? 256 kurang 11. 256 kurang 11 berarti 245 tahun. Dari mana hadisnya ini? Jaraknya kan jauh tuh. Hadisnya dari mana? Maka beliau dari gurunya. Imam Bukhari mengambil hadisnya dari gurunya, namanya Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah ngambil dari gurunya, namanya Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik mengambil dari gurunya, namanya Abu Zinad Al-A'raj. Abu Zinad Al-A'raj mengambil dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari gurunya kepada baginda
Dan ada di sini tentang kedudukan hadis. Apakah hadisnya sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah maudhu, ini pun dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian jelaskan juga di sini tentang latar belakang. Latar belakang ini kalau hadis disebut, kalau Al-Quran itu sababun nuzul, latar belakangnya ayat itu turun. Tapi kalau hadis namanya sababul wurud. Nah, latar belakang hadis pun di sini insya Allah nanti ada penjelasannya. Kemudian ada samurah, ada isi dan hikmah. Kita selalu bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehebat apa kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Sehebat apa kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Makanya sekarang banyak yang begitu-begitu. Kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Tapi gurunya nggak ada. Belajarnya gimana? Di Google. Search Google. Nggak apa-apa, bagus, boleh nggak? Boleh, apa-apa. Belajar mau di mana aja boleh. Asal ada gurunya. Terus ada juga di sini tentang biografi perawi hadis. Seperti hadis yang pertama nanti dari Umar bin Khattab, ada dari Aisyah. Di sini pun dijelaskan tentang biografi para perawi, tentang Umar, tentang Aisyah dan lain. Ada juga di sini namanya lafaz muskil. Lafaz muskil itu kalau kita itu apa ya? Kosakata yang sudah lama. Kosakata yang sudah lama susah dipahami. Nah, kalau kita bahasa Betawi lama yang susah dipahami. Rega apa? Bahasa lama yang anak muda sekarang kalau ditanya kagak tahu. Seblok, dia nggak tahu. Maka di sini ada penjelasannya tentang lafaz muskil. Di sini al-arba'un nawawiyah. Kenapa arba'un? Kenapa 40? Kenapa ngambilnya 40? Maka dalam muqaddimah pembukaan Imam Nawawi di sini, beliau mengatakan mengambil hadis. Kenapa 40? Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri dinina ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Kata muqaddimah beliau, man hafidha ala ummati, kalau umatku ada yang menghafal arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, tentang urusan agama, ba'atsallahu yaumal qiyamah, nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, sejajar tuh sama para fuqaha, para ahli fikih dan ulama. Tapi hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif, lemah hadisnya lemah. Kemudian lemah bagaimana kok dikutip? Nah, beliau berpendapat, Imam Nawawi, ittifaqul ulama'u ala jawazil amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mali. Kesepakatan ulama boleh kita pakai hadis yang dhaif tapi untuk semangat beramal, motivasi beramal, itu boleh. Boleh. Kan orang jadi ngapal gitu 40 hadis. Sekarang misalnya kita ngapal satu hadis nih, 40 dibeli setahun ya. Kalau mau ngapal sendiri nanti insya Allah kita bagikan ini matan itu tadi teks hadisnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita siapkan kitab kecil. Itu isinya hanya matan, isinya hanya teks hadisnya saja. Itu seminggu bisa dihafalkan. Seminggu bisa dihafalkan. Maka boleh. Bahkan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau juga membolehkan
Tapi syaratnya harus ada 5 hadisnya. Yang pertama tidak berkenaan dengan tauhid. Yang kedua tidak berkenaan dengan halal dan haram. Yang ketiga perawinya bukan perawi kadzdzab, pendusta. Yang keempat ada dalil umum yang menaunginya. Yang kelima membuat fadhalil amal, memang membuat motivasi kita supaya banyak beramal. Kan jadi orang termotivasi, dia bisa hafal 40 hadis. Lalu kenapa 40? Kenapa enggak 50? Kenapa enggak 60? Tadi hadisnya. Ternyata bukan Imam Nawawi yang pertama menulis 40 hadis. Sebelumnya juga banyak tuh. Di kitab ini belum bilang banyak ulama yang jama'ul ulama al-arba'ina fi usuluddin. Ada yang mengumpulkan dulu ulama 40 hadis tapi khusus tentang usuluddin. Usul itu asal, din itu agama. Wa ba'duhum fil furu'. Ada yang dulu mengumpulkan ulama 40 hadis tapi tentang furu', cabang. Bab tentang haji, umroh, sholat, zakat. Ini disebutkan di pendahuluan beliau. Wa ba'duhum fil jihad. Ada juga ulama yang mengumpulkan khusus 40 hadis tentang jihad saja. Tadi ada yang tentang apa? Tentang usuluddin, tentang bab cabang 40 tentang bab zuhud. Wa ba'duhum fil adab. Ada juga ulama yang mengumpulkan 40 hadis tapi khusus tentang bab adab. Maka melihat ini Imam Syafi'i seperti ada pengkotakan. Akhirnya beliau mengumpulkan hadis 40 ini tapi mencangkup semuanya. Ada unsur usuluddinnya, ada unsur adabnya, ada unsur tentang bab jihadnya. Inilah yang disebut dengan al-arba'una nawawiyah. Lah, ini namanya arba'un. 40. Tapi kalau dilihat kitab-kitabnya yang syarahnya dan lainnya, itu jumlah hadisnya ada 42, bukan 40. Nah, di sini maksudnya al-arba'un adalah 40-an, dilebihin 40-an. Kita kalau tanya orang tuh gimana? Umur berapa? Kalau umur dikurang-kurangin kita ya. umur sebulan berapa? 50-an. Berarti 52, 53, 50. Bahkan dalam kitab ada satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kitab Imam At-Tirmidzi. Di kitab itu dikatakan umurnya Nabi Muhammad 60 sintin. Maka kita bingung, kok ini 60? Kita tanya guru kita, guru, ini kok di kitab ini umurnya 60? Orang kita belajar dari kecil umur Nabi berapa? 63. Maksudnya bukan 60 toh, maksudnya 60-an. Maka makna di sini maksudnya 60-an. Ini Imam Nawawi, sedikit biografi beliau. Nawawi itu bukan nama beliau. Nawawi itu nama tempat lahir beliau. Beliau lahir di daerah namanya Nawa. Namanya Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Bu, ada yang nyebutnya pakai alif, Nawawi. Ada yang Nawawi, boleh. Daerah Nawa. 60 sampai 80 km dari Dimashq. Dimashq itu di Suriah. Dimashq. Dal mim shin qaf. Dimashq. Orang bule susah kalau nyebutnya begitu. Dimashq, Damaskus. Jadinya jadi Damaskus. Kita juga nyebutnya apa nih? Damaskus. Aslinya Dimashq.
Ada satu daerah namanya Nawa, kayak kampung. Kalau orang kan kita terkenalnya sama daerahnya, Bang. Kita terkenal karena daerah, misalnya Jakarta, asli Betawi, Betawi, karena Betawinya yang terkenal, bukan kitanya. Tapi kalau daerah Nawa terkenalnya karena orangnya. Nawa ini terkenal karena Imam Nawawi. Maka beliau mendapat gelar Nawawi. Kalau dari Baghdad, Al-Baghdadi. Kalau Yaman, Al-Yamani. Kalau Kairo, jadi ini nama beliau berasal. Lahir pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijrah pada bulan Muharram. Jadi bapaknya itu memang dari kecil menyiapkan beliau untuk menjadi seorang ulama. Dari kecil tuh rumahnya tuh kecil sekali. Beliau menempatkan satu ruangan kecil itu khusus buat Nawawi, buat Imam Nawawi, buat beliau menghafal Al-Quran. Makanya sebelum umur 10 tahun beliau itu sudah menghafal Al-Quran. Sebelum umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Umur 8 tahun, 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Imam An-Nawawi. Bapaknya namanya Syaraf. Jadi Imam Nawawi bapaknya namanya Syaraf. Nama beliau aslinya Yahya. Yahya bin Syaraf. Syaraf punya bapak namanya Muri. Muri punya bapak namanya Husain. Husain punya bapak namanya Hasan. Hasan punya bapak namanya Muhammad An-Nawawi. Itulah nama beliau An-Nawawi. Imam Nawawi banyak mengarang kitab-kitab karena beliau memang hidupnya saja karena mencari ilmu. Beliau sampai sempat nikah. Meninggal pada tahun 676 Hijriah. 45 tahunan umurnya. Sampai nikmatnya mencari ilmu, beliau sampai tidak terpikir untuk nikah. Bahkan perkataan beliau yang masyhur terkenal, baqaitu sanatain la ad'u jambi 'ala al-ardi. Saya itu pernah 2 tahun belum pernah meletakkan punggung belakang saya nempel ke kasur. Ya. Belum pernah balik kasur. Syekh Ali Jum'ah, beliau dosen kita, mufti Mesir. Beliau mencontohkan setiap kali beliau menulis wa idza ghalabani naum, kalau tidur mengganggu, beliau selalu bersandar keningnya ala kutubi. Kalau dia ngantuk, dia nyandar keningnya ke kitab. Jadi dulu nulis itu kan gini nih, ditutul. Kalau ngantuk dia nggak sodoran itu beliau, tapi menempelkan keningnya di kitab begini nih, saking hebatnya tidurnya begini. Selama 2 tahun begini terus. Ada nggak yang begitu? Kita mah dikit-dikitnya. Enak. Beliau selama 2 tahun belum pernah menyenderkan punggungnya ke kasur. Kalau macam anak pelor, nempel. Beliau masya Allah Al-Imam An-Nawawi. Wa kana ya'kulu maratan wahidatan ba'da al-isya al-akhirah. Dan kebiasaan beliau adalah makan itu habis isya. Cuma sekali habis isya. Namanya isya al-akhirah, isya kedua. Jadi dulu maghrib ini isya al-awwal kali aja. Ya. Jadi maghrib dulu namanya isya al-awwal, kan isya al-akhirah. Nanti ada isya yang pertama ya. Makanya cuma sekali sedikit. Habis itu nulis lagi. Habis nulis malam bangun sholat. Nanti subuh begitu lagi sholat. Jadi membuat beliau kuat ternyata makannya sedikit,
tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Imam An-Nawawi pada umur 18 tahun, karena dia sudah hafal Quran tuh, bapaknya memang menyiapkan beliau menjadi ulama besar. Satu ruangan kita dijelaskan ditempatkan beliau untuk menghafal Al-Quran. Setelah umur 18 tahun, beliau pindah dari Nawawi ke Dimashq, ke Damaskus, ibu kota Syria. Di sana beliau belajar dengan ulama besar. Beliau belajar dengan ulama besar, Imam Al-Fazari. Setelah beliau benar-benar mengkaji ilmu, bahkan beliau menggabungkan ilmu-ilmu Imam Asy-Syafi'i. Saking banyaknya kitab beliau sampai mendapat gelar Imam Syafi'i kedua. Setelah 4 abad Imam Syafi'i, ada beliau mengumpulkan pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Maka beliau pun dapat gelar, kalau ada kata asy-syaikhan, itu 2 syekh tentang Imam Syafi'i, itu Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, syaikhan ahli Imam Nawawi. Salah satu pendapatnya apa? Isbal. Imam Nawawi itu yang saya pernah belajar. Isbal itu tuh yang kalau celana digantung-gantungin ke atas karena lagi ngetren, dikit-dikit digulung, dikit-dikit digulung, kan ada tuh. Nah, isbal. Kata Imam Nawawi, kenapa dianjurkan isbal itu? Teks hadisnya adalah karena tanda orang sombong. Kata Imam Nawawi, nggak apa-apa di bawah mata kaki, asal jangan sombong. Nah sekarang banyak banget orang pakai celana di atas mata kaki, sombongnya udah kayak punya dia semua jalanan. Pensil celananya pada pendek-pendek banget, ada yang setengah betis. Lah itu anak-anak pang yang celananya semana. Ada lagi tentang sujud. Mana duluan sujud? Tangan dulu apa dengkul duluan? Nah, tangan dulu apa lutut duluan? Imam Nawawi mengatakan lutut dulu. Makanya guru kita udah beneran dalam ajaran kita kerja. Lutut dulu baru tangan. Termasuk apa? Pendapat ketika Rasulullah SAW melewati kuburan, beliau pernah ngambil pelepah kurma, ditancemin ya tuh, tancemin. Selama nih pelepah kurma nggak kering, dia bakal berzikir terus, yang pahalanya buat ahli kubur. Kata Imam Nawawi, lah batang begitu aja zikir diterima ya. Batang gitu aja. Apalagi orang yang berzikir buat orang yang meninggal. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, ada potongan saya pernah baca. Ibnu Taimiyah yang mereka demen dah. Bahwasanya baca Al-Quran untuk orang yang meninggal itu sampai. Maka jangan ragu kalau kita baca Quran, niatin kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Jangan ragu. Sampai. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah beliau menitipkan wasiat, kalau saya meninggal bacakan saya Al-Quran. Bacakan saya Al-Quran. Salah satunya akhir daripada surat Al-Baqarah. Bayangkan. Banyak pendapat Imam Nawawi yang masyhur beliau. Ini Nawawi saya juga kenal, ada Nawawi. Ada Imam Nawawi lagi kan? Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini beda lagi. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani kalau nggak salah 1890-an Masehi beliau masak sini, ulama baru. Itu ulama besar. Beliau dapat gelar ulama al-ulama ahli Hijaz. Beliau orang tuanya asli Banten, tapi beliau mencari ilmu di Mekah dan meninggal sampai di sana, dikuburkan di Maklah. Dapat gelar ulamanya orang ahli Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Bayangkan 5
Beliau satu rating dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang punya murid namanya Abdus Somad Al-Palembang. Bukan Abdus Somad Aryawi. Maka banyak ulama-ulama kita juga. Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Mufti Azhar itu Syekh Ali Jum'ah pernah mengambil hadis ini arba'in oleh Syekh Yasin Al-Fadani ternyata. Kita dulu kalau belajar sama beliau susah, menunggu 2 minggu sekali. Karena beliau isinya di kampus Birosa. Jadi kampus kita syariah ke kampus Birosa agak jauh, kayak dari sini ke Permata Hijau. Jadi 2 minggu sekali kita ngantri dulu buat ikut kajian beliau. Maka Imam Nawawi pada akhirnya beliau ini, pada akhir hidupnya beliau mengadakan satu perjalanan ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa beliau kembali ke Nawa, Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang abang, bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Kembali ke Nawa, seakan-akan orang alim itu tahu kalau beliau mau habis itu, seakan-akan tahu. Diberesin dulu tuh ziarahnya, karena beliau pernah ke Mekah, Madinah. Sabda la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kita bela-belain pergi, bela-belain persiran, bela-belain ziarah kecuali ketiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram, wal Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di akhir hidupnya pun beliau keliling ke teman-temannya, bayar utang-utangnya, gitu. Takut beliau punya utang. Kalau kita susah. Terus beliau juga mengembalikan kitab-kitab yang dipinjamnya. Jadi beliau suka pinjam kitab ke teman-temannya. Sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Ada satu kisah yang memang kisah ini sangat masyhur. Ada seseorang datang ke beliau karena masyhur beliau terkenal ulama, tahu hukum. Lalu ada datang satu orang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, kambing saya hilang. Ada nggak dari syariat gimana caranya di kambing cepat ketemu?" Jadi kita ada kambing hilang. Tiba dia tanya ke Imam, "Ya Imam, antum kan alim, orang yang berilmu. Beliau tanya, ada nggak secara syariat ini supaya kambing saya ketemu?" Itu kan masalah dunia, orang bilang kayak dukun, suruh cari barangnya hilang. Akhirnya kata Imam apa? Beliau menjawab, "Nanti kalau ketemu kabarin saya." Beliau menjawab apa? "Nanti kalau ketemu kabarin saya." Hari besok tanya terus sama Imam Nawawi, pagi sore ditanya, "Ya Imam, wahai Bapak Syekh," karena beliau sudah tua. Syekh itu kan ada makna 3. Yang pertama adalah Syekh memang orang alim. Yang kedua, Syekh artinya orang yang sudah tua. Yang ketiga, Syekh artinya orang yang kaya raya. Syekh Abu Dhabi, Syekh kedua. Makanya kita kalau dipanggil Syekh jangan pede loh. Yang mana tidak mati. Ya Syekh, kambingnya udah ketemu belum? Kata dia, belum. Ditanya lagi hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-29, kambingnya udah ketemu belum? Belum ya. Sampai hari ke-30 ditanya lagi, pagi sore ditanya, kambing udah ketemu belum? Maka dijawab sama, "Oh iya Syekh, hanyut di bawah sungai." Ternyata kambingnya hanyut, ditemuin tuh di ujung bangkainya. Ya itu kambing saya. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Beliau berkata, Alhamdulillah. Ternyata beliau kesukaannya adalah makan daging kambing. Selama itu kambing orang hilang, beliau nggak pernah beli daging di pasar. Karena takut daging di pasar itu adalah daging kambingnya yang hilang. Masya Allah. Begitu ulama menjaganya.
Begitu ulama-ulama dahulu itu menjaga diri. Kalau kita ada apa ya, gambar, tapi boleh memang. Makanya saya kenal ada satu ulama di Kalimantan. Beliau ini salah satu muridnya Kiai Zaini, Abah Guru Sekumpul kalau pernah dengar. Beliau itu kalau ke Jakarta itu aneh yang kadang ngejemput beliau. Walaupun di sini ada ajudannya, di sini ada pakpamnya. Kalau diajak makan di restoran itu nggak mau. Dibeliin ayam nggak dimakan. Dibeliin ayam nggak dimakan. Karena kenapa? Dia takut tuh makan daging yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Dia ragu. Bukan dia tidak membolehkan. Kalau tidak membolehkan beda. Artinya orang ini kita makan semua barang-barang semua di KFC. Tapi dia saking menjaga dirinya, itu Kiai ini saking menjaga dirinya, dia tidak mau. Makanya dari rumah dia bawa nasi. Dari rumah dia bawa nasi. Mentok banget di sini. Kalau dia habis dia makan nasi sama garam. Beliau makan nasi sama garam. Padahal waktu anak rumahnya, masya Allah, rumahnya ada 22 Pak. Rumahnya ada 22. Beliau punya bisnis sarang walet. Sebulan penghasilnya 30 miliar ya. Itu anak lihat langsung itu. Tapi beliau tidak pernah tidur di atas kasur. Ternyata ada orang begini nih. Orang begini ternyata ada. Beliau tidak pernah tidur di atas kasur. Maunya tidur pakai tikar. Pakai tikar. Alhamdulillah di tangan beliau sudah mengislamkan 1.500 lebih suku Dayak di Kalimantan. Jadi kemewahan dunia buat beliau itu adalah sarana untuk berdakwah. Jadi beliau punya mobil yang mewah, punya patwal ini itu untuk beliau dakwah ke dalam daerah, ke suku-suku daerah. Sehingga ketika berdakwah orang-orang di luar sana tidak menganggap kecil. Habis itu tidak beliau pakai hanya untuk dakwah saja. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Sama seperti kita membaca kisah tentang Imam An-Nawawi. Maka semoga pembukaan ini kita buka dahulu menjadi semangat kita ke depan untuk kita mendalami hadis Arba'in Nawawi. Kitab beliau banyak. Salah satu yang terkenal adalah Riyadhus Shalihin. Itu kitab karya beliau. Ada lagi tentang zikir pagi, zikir sore, zikir namanya kitab Al-Adhkar. Bapak Sahih Muslim itu banyaknya. Beliau punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Insyaallah nanti kita banyak belajar dari guru-guru kita. Saya kira hanya ini pendahuluan untuk kita bahasan kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah pertemuan selanjutnya baru kita bahas satu persatu hadis Arba'in Nawawi. Demikian yang saya sampaikan.